Review Talk, ngobrol-ngobrol santai. Halo viewers, selamat datang kembali di channel Review Hoshi dan selamat datang kembali juga di segmen Red Talk. Kali ini jujur gue lagi gabut, bener segabut-gabutnya karena gue sebenarnya mau ngelanjutin, gue nggak tahu ini diupload kapan ya, tapi sebenarnya gue mau ngelanjutin ngedit Love Revolution. Tapi kebetulan laptop gue lagi di cas, makanya gue pikir kayak anjir gue gabut banget kan, daripada nggak berfaedah gitu, ya udahlah gue mutusin buat nge-record Red Talk aja gitu. Karena sebenarnya jujur ya, ketika gue nge-record awalnya gue nggak tahu mau ngebahas apa, tapi tenang, tentu ketika video ini di up ya gue udah tahu lah ya apa yang gue bahas, dan kalian pun mungkin ya udah ngebaca juga di judul video dan udah ngeliat juga di thumbnail tentang apa yang bakal gue bahas sekarang. Oke, langsung aja kita buka. Jadi di video Red Talk kali ini kita akan ngobrol dan ngebahas tentang fan service. Nah, tapi walaupun ini video Red Talk kali ini tuh berasal dari kegabutan gua dan topik yang gua pikirkan juga sebenarnya tiba-tiba, tapi bukan berarti ini tuh nggak pernah gua resahkan dalam hidup gua gitu. Fan service ini yang kali ini gue bahas itu tuh menyudutkan ke fan service yang memang bentar, jangan ke situ dulu deh. Fan service sendiri itu tuh apa sih? Kalian bisa searching ke Wikipedia atau ke Google Chrome biar kalian bisa lebih bener-bener fix gitu tentang definisi lengkapnya fan service itu apa. Tapi di sini gue bakal ngomong setahu gue aja tentang fan service gitu, dari bahasa gue sendiri aja gitu. Fan service sendiri menurut gue tuh ya intinya apa yang dilakukan oleh pihak produksi, jika itu filmnya film gitu, untuk ya menarik audiens mereka dengan hal-hal tertentu gitu. Misalkan nih, gue kasih contoh nih, kalian lagi nonton satu anime gitu, sebenarnya genre animenya tuh serius gitu, tapi kenapa gitu kayak ada aja gitu kayak cewek-cewek yang dibuatin seksi, terus kayak ada aja gitu cewek-cewek yang kayak punya konotasi-konotasi yang berbau-bau hentai gitu. Padahal mah kayak nggak perlu banget gitu, nggak bakal mempengaruhi cerita juga, dan kenapa dia nggak pakai pakaian biasa aja gitu. Atau kayak kenapa dia punya boobs yang kayak big boobs gitu, kayak itu buat apa gitu. Padahal mah kan nggak harus gitu juga gitu, cerita bakal baik-baik aja jikapun dia nggak punya big boobs gitu. Kenapa? Ya itu karena murni fan service gitu kan. Jadi si studio film yang melakukan semua itu ya untuk menarik audiens, ya itu marketnya ya pasti cowok ya, kalau misalkan cewek gitu yang di kayak big boobs gitu. Dan begitu juga sebaliknya gitu, buat menarik market cewek banyak juga anime-anime yang kayak dia tuh kasih unsur-unsur ya gay gitu di dalam ceritanya gitu. Ya itulah fan service gitu, ya intinya adalah menarik pasar menurut gua. Itu pendapat gua pribadi. Kalau misalkan ada salah-salah kalian bisa koreksi lah di kolom komen di bawah. Nah, kan tadi gue ngomong bahwa hal ini tentang fan service ini juga pernah gue resahkan sendiri dalam hidup gue gitu. Jadi apa sih yang membuat gue resah tentang fan service ini? Gue sendiri jujur sebenarnya di dalam lubuk hati terdalam fine-fine aja tentang fan service ini. Dan sebenarnya maksud yang gue resahkan tuh gue kadang ini pengalaman pribadi gue. Jadi gue lagi baca komik, atau nonton anime, nonton film, main game segala macam. Terus tiba-tiba ada unsur gay, unsur gay, unsur LGBT ya. Jadi bisa lesbian atau bisa gay atau ada apalah, yang intinya ada unsur LGBT dalam itunya gitu. Jika itu film ya film, jika itu game ya game. Tapi gue lebih gampang gue ngomong film aja ya, dalam filmnya gitu. Nah, gue mikir dengan pemikiran yang harus tentunya sangat luas gitu, nggak boleh berpikiran sempit gitu. Gua jujur, gua nggak masalah kalau misalkan di satu film itu ada karakter yang LGBT gitu, entah itu dia gay, entah itu dia lesbi gitu, selama itu bukan untuk fan service. Oke? Gua nggak mempermasalahkan artinya gua nge-support LGBT. Jujur dalam hati gue ya nggak nge-support LGBT sama sekali gitu. Ya udah, menurut gue itu ya perbedaan yang ada di dunia ini gitu, tentang ya penyimpangan seksual kan bisa dibilang gitu. Jadi kayak misalkan jika di film misalkan ya ada orang LGBT gitu, ada unsur LGBT, selama itu bukan untuk fan service gue fine gitu. Misalkan kayak film Marvel gitu, tiba-tiba ada buat hero yang LGBT, tapi kalau memang dari adaptasi komiknya dia memang udah sejak awal LGBT, ya mau gimana lagi kan, memang itu gitu. Dan apalagi kalau ternyata LGBT-nya dia itu ternyata juga ada kepentingan buat plot cerita gitu. Misalkan gini, dia
background cerita karakternya itu tuh hero-nya tuh kayak pernah disakiti gitu. Misalkan dia cowok disakiti sama perempuan, karena disakiti dia akhirnya menyimpang gitu, akhirnya dia suka sesama jenis gitu, akhirnya dia suka cowok. Make sense dong gitu. Itu untuk penggambaran lebih dalam tentang karakternya, maka dibuatlah dia jadi karakter gay gitu. Jadi bukan tiba-tiba yang dia nge-gay, tiba-tiba tuh yang dia tiba-tiba nge-lesbi gitu hanya untuk kepentingan menarik market gitu. Kalau gitu gue kurang suka ya. Jadi gue sendiri kalau misalkan emang di film ada unsur LGBT ya itu nggak masalah selama itu nggak dipaksakan, selama itu bukan unsur fanservice ya yang dilakukan ya. Jadi itu memang murni dari ceritanya memang seperti itu. Itu juga berlaku dengan kayak anime segala macam. Dan fanservice itu tuh nggak hanya tentang LGBT ya. Maksudnya kan suatu studio film memberikan unsur LGBT dalam karyanya, yaitu kan untuk menarik market ya LGBT itu sendiri kan, orang-orang yang memang punya penyimpangan gender gitu atau menikmati lah. Mungkin secara dia nggak ngakui kalau dia menyimpang gitu, tapi dia suka gitu sama kayak mungkin cewek sama cewek atau cowok sama cowok gitu. Menurut gue seperti itu. Nah, tapi itu bukan hanya tentang LGBT ya. Itu kan ya kalau studio film ya mau narik market LGBT. Ada juga yang kayak ya udah ini general banget. Lu nggak harus jadi LGBT buat nikmatin ini. Ya di film-film kadang bahkan di anime juga banyak kan scene-scene yang sebenarnya kayak aneh banget gitu. Padahal ini mungkin gak ada hubungannya sama cerita. Misalkan tiba-tiba ada 1-2 karakter cewek gitu yang kayak padahal pesona dia tuh kayak pendiam, pesona dia tuh cool, dingin gitu. Tapi tiba-tiba di beberapa episode yang mungkin gak ada di versi komiknya, kalau misalkan dia diangkat dari komik ya, tapi tiba-tiba dia pakai pakaian seksi gitu. Tapi kan itu gak make sense banget kan. Misalkan gini lah, Hyuga Hinata dari anime Naruto. Siapa sih yang gak kenal Hinata, kan istri Hokage gitu kan, istri Naruto itu sendiri pemeran utamanya. Dia kan pesonanya tuh pemalu gitu. Tapi tiba-tiba studionya itu, studio anime Naruto-nya itu tuh tiba-tiba buat satu episode di mana si Hinata ini tuh tiba-tiba berpakaian yang minim gitu. Itu kan gak masuk akal, padahal dia kan pesonanya ya, kalau misalkan mungkin yang pakai kayak nama-nama seperti Ino gitu, Ino sendiri kan pakaian biasanya aja udah lumayan terbuka lah ya. Tapi kan Hinata kalau sejatinya itu kan emang pakaiannya juga dia kayak pakai jaket, ya bukan jaket juga sih, kayak kalian tahu lah ya Hinata pakaiannya kayak gimana. Tapi itu masuk juga karena itu kan representasi dari sifat Hinata sendiri yang memang pemalu dan pendiam gitu, nggak bisa apa ya, kayak nggak bisa pede gitu, orangnya memang maluan gitu. Dan itu masuk akal. Tapi tiba-tiba studionya tuh buat satu episode yang si Hinata itu tuh tiba-tiba pakai bikini gitu, kayak itu kan kadang nggak masuk akal gitu. Bukan bikini ya, kalau misalkan dia memang ceritanya mau di pantai ya pakai bikini masuk akal. Maksudnya kayak tiba-tiba dia pakai pakaian minim, kan itu nggak masuk akal banget. Padahal pesona Hinata Hyuga sendiri sejak awal sifatnya itu tuh ya pendiam dan pemalu, kok malah pakai pakaian minim, itu nggak make sense banget kan. Ya karena itu murni untuk fan service gitu. Jadi ya si studio mau narik orang-orang untuk mungkin orang-orang yang suka karakter Hinata. Tapi karena Hinatanya sendiri memang pemalu, ya nggak mungkin juga dia tiba-tiba pakai pakaian belak-belakan. Tapi untuk menarik market ini, untuk menarik pasar ini, dia menghalalkan segala cara gitu. Jadi dibuatlah Hinata ini nggak make sense dengan sifat awalnya gitu. Walaupun itu tuh cuma 1-2 episode doang ya gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu loh fan service. Sebenarnya mungkin tadi gue udah ngasih tau pendapat gue ya, dan ini biar lebih jelasnya aja lah ya. Gue nggak masalah dengan adanya fan service, oke? Karena menurut gue fan service itu ya juga bagian dari ya strategi studio atau strategi pihak produksi untuk menarik halayak gitu, untuk menarik pasar mereka gitu. Selama menurut gue itu tidak merugikan orang pihak ya, orang lain atau pihak lah gitu, pihak lain gitu kan. Kalau misalkan itu yang sampai kayak menyudutkan ya, fan service-nya itu sampai menyudutkan suatu pihak ya, itu gue nggak setuju gitu. Tapi kalau selama itu mungkin, kalau yang tadi gue ngomong ya tiba-tiba Hinata pakai pakaian minim, toh itu juga 1-2 episode doang gitu. Ya menurut gue itu nggak apa-apa lah. Menurut gue fan service yang gue udah nggak setuju itu tuh fan service yang udah kelewatan gitu. Padahal dia udah ada limit gitu, tapi limitnya dia tabrak gitu. Kalau misalkan Hinata nih ya, tiba-tiba dibuat karakternya lesbian, itu nggak mungkin kan, nggak mungkin terjadi kan. Itu cuma perumpamaan doang. Pasti fans Naruto ya pada ngamuk lah gitu, kayak apa-apaan ini Hinata tiba-tiba sifatnya berubah gitu. Terus Hinata tiba-tiba dibuat lesbi hanya untuk menarik kaum LGBT supaya nonton Naruto doang gitu. Itu kan nggak make sense gitu. Kalau udah ngelewatin limit ya gue nggak setuju. Tapi kalau menurut gue masih di batas wajar ya gue setuju aja lah. Selama itu nggak ngerubah banyak hal juga. Kalau misalkan ada fan service yang
sampai ngerubah jalannya cerita, padahal ceritanya harusnya gini, tiba-tiba untuk kebutuhan market gitu ya, untuk kebutuhan narik pasar, tiba-tiba dia ubah gitu 180 derajat ceritanya. Ya itu tentu gua nggak setuju. Jadi balik lagi ya, kita juga harus bisa berpikir secara luas lah ya tentang menanggapi fanservice ini gitu. Tidak semua fanservice buruk kok. Kita ambil contoh aja deh yang sekarang lagi booming, yang gua record kali ini nih ya masih booming gitu. Entah video ini diupload kapan ya gue juga nggak tahu kan. Itu ada Resident Evil 8, Resident Evil Village. Itu kan ada Lady Dimitrescu kan gitu. Ya dia kan lumayan bisa dibilang fan service juga gitu, memuaskan dan menarik perhatian cowok-cowok, pria-pria lajang di luar sana gitu. Ya termasuk gue juga gitu. Tertarik dong, kayak siapa sih yang nggak tertarik melihat body Lady Dimitrescu dan juga kayak pesonanya yang menarik gitu. Ya enggak sih, kayak ya pasti 80% orang ketarik lah gitu sama begituan gitu kan. Dari trailer juga udah dilihatin kayak gitu. Bahkan gue percaya ya, termasuk gue sendiri juga, gue pikir Resident Evil 8 itu tuh musuh antagonis utamanya tuh Lady Dimitrescu itu sendiri, padahal ternyata dia tuh jenderal juga ya, anak angkatnya Mother Miranda juga ternyata gitu. Itu salah satu fan service, tapi kan ya kita fine aja karena ya satu itu nggak merugikan pihak manapun, dan itu juga nggak bakal gimanain cerita juga. Fan service yang kelewatan itu tiba-tiba kalau misalkan sorry ya kalau kalian ngedengerinnya kurang enak, tiba-tiba Ethan Winter dilecehkan oleh Lady Dimitrescu, itu baru udah nggak ada batasan tuh, itu udah ngelewati batas tuh kalau gitu tuh. Jadi menurut gue itu make sense lah, apalagi kalau itu memang untuk kebutuhan cerita, itu menurut gue nggak apa-apa, gue setuju aja. Salah satu contoh terakhir deh, ini contoh terakhir nih dari anime lagi nih. Misalkan kalau kalian nonton Tokyo Ghoul dan di episode terakhirnya itu kan Tokyo Ghoul Re ya kalau nggak salah, gue nggak terlalu ngikutin sih, tapi gue tahu itu ada scene dimana Kaneki sama Toka, which is mereka udah jadi suami istri, mereka itu tuh kayak lagi berhubungan seks gitu. Lah kalau gitu Tokyo Ghoul jadi hentai dong. Itu menurut gue nggak bisa dibilang hentai, dan menurut gue mungkin fan service iya, tapi nggak terlalu melewati batas juga karena nggak memperlihatkan kelaminnya itu gitu, kelaminnya cowok atau kelaminnya cewek. Bahkan untuk ukuran boobs kalau gua nggak salah itu juga nggak terlalu dilihatin gitu miliknya si Toka juga. Menurut gue ya itu juga oke lah fan service, tapi itu juga ada kebutuhan plot juga gitu. Itu karena kalau kalian baca sendiri, gue percaya 90% dari orang yang ngebaca itu nggak sange tapi lebih kesedih. Karena kalau coba deh kalian periksa sendiri, gue lupa chapter berapa, intinya Tokyo Ghoul chapter 139 atau berapa gitu, gue lupa juga. Itu gue percaya kalian bisa dapat banget feel-nya gitu, bukan feel horny gitu, tapi feel sedih karena memang emosi yang dimainin gitu, bukan kemesuman kalian gitu. Kalau gitu gue setuju aja gitu. Tapi kalau yang udah melewati batas dan udah kalian dari mata kalian sendiri juga udah ngelihatnya udah nggak bener gitu, ya gue nggak setuju. Sesimpel itu aja sih. Jadi kurang lebih gitu aja lah ya. Udah 13 menit gue ngegabut nih ngobrolin tentang fan service ini. Ya udahlah, kalau misalkan kalian senang sama videonya, kalian bisa kasih like, dan jika kalian ada juga mau ngobrol-ngobrol juga, kalian bisa langsung komen aja di kolom komen di bawah. Oke, segitu aja views. See you to the next video. Bye bye.